itu adalah masa lalu, Cak. Dan yang terbaru, generasi New Jupiter Z1 versi 2022 karena sudah nongol dan dirilis oleh Yamaha Indonesia. Kita bongkar setelah ini, Kang Mas. Nah, pasti sampai heran, kenapa IWB make motor ini? Ini bukan motor lama, Cak, tapi ini adalah New Jupiter Z1 yang terbaru versi 2022. Dan kita akan mencoba bedah untuk sampai semuanya apa perbedaan dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Sebab bebek langka, Ibu sudah share ke sampean bahwa ini bukanlah bebek lama, tapi ini bebek baru fresh yang dirilis oleh Yamaha Indonesia beberapa bulan lalu. Dan hari ini ya, beruntung IWB dikontak oleh Yamaha SPW, ternyata dikirim oleh Yamaha Indonesia ke dealer Yamaha SPW. Dan sampai harus tahu, jumlahnya hanya satu, Kang Mas. Sebelum kita melangkah ke lainnya, seperti harga dan lain-lainnya, IWB ingin nge-share seperti apa sih perombakan yang dilakukan oleh Yamaha Indonesia pada generasi bebek legendaris ini. Karena kalau kita lihat memang looks-nya mirip, Cak, tapi tentu pasti ada perbedaan yang akan kita bongkar pelan-pelan. Pertama, Cak, kita ngeliat dulu dari depan dulu ya. Jadi IWB ingin nge-share ke sampean secara looks atau desain untuk Jupiter ini, yang Z1 ini, WP katakan ganteng pada zamannya. Bahkan sekarang pun kalau kita ngelihat jujur-jujuran, Cak, ya, kita nggak ngomongin yang market yang apa ya, laris enggaknya ya, kita ngomongin looksnya aja, visual design. Ini motor nggak ketinggalan, Cak. Kalau kita lihat looksnya itu masih enak dipandang, agresif, ganteng. Saya perhatikan di sini ya. Jadi di sini memang masih mewarisi ya muka dari bentuk Jupiter yang legendaris. Saman pasti tahu kan Jupiter itu kayak apa dulu, bebek yang memang laris manis zaman komeng ya. Nah, ini bentuknya sama ya, dipertahankan model kayak burung hantu begitu, walaupun agak black gede. Dan sesuai dengan zamannya ternyata Yamaha tidak merubah, Cak. Tidak merubah dari modelnya ya, ini masih bolam biasa, bukan LED. Jadi ini dipertahankan. Lihat nih, saya perhatikan. Jadi masih kuning ya untuk penerangan lampunya. Tidak berubah di sana. Kemudian yang kedua adalah dari shape-nya di sini. Ya, Saman pasti paham Jupiter Z1 ini dirilis pada tahun 2012 pertama kali dan tidak berubah sama sekali bahkan sampai sekarang pun. Tapi perubahannya hanya pada warnanya, Kang Mas. Nah, ini adalah warna dual tone color, black dan juga ada kuning. Ini sebenarnya bukan dual tone color ya, triple color jadinya ya. Ada hitam, kemudian di batok lampunya ini ada kuning ya, kuningnya juga glossy dan juga ini adalah hijau Tosca. Jadi kalau kita perhatikan kombinasi warna semuanya ini hijau atau biru ya sebenarnya kita sebutannya warnanya. Biru apa hijau? Hijau ya. Biru Tosca apa hijau? Tosca aja ya mungkin ya. Jadi Tosca ini nggak paham lah. Warnanya bingung sih antara biru dan juga warna hijau. Tapi kita sebut Tosca aja ya. Kombinasi semuanya ini adalah Tosca, dari fendernya Tosca. Kemudian juga tebengnya Tosca. Hanya saja di bagian sini, Cak, ada semacam pemanis yakni stripping warna putih ya, dan juga ada abu-abu lah gradasi dikit dan juga kuning tertulis Jupiter Z1 ya. Itu aja. Lalu di bagian sini, Cak, di bagian lampu-lampu senya ya, kalau kita nyalakan seperti ini. Nah, kita nyalakan ya. Nah, lampu-lampu senya ini semuanya masih bolam biasa ya, tidak ada yang LED sama sekali. Jadi semuanya ini warna kuning dan di tengahnya sini ada kayak semacam nyala begitu lampu kabutnya ya. Jadi tidak ada unsur sama sekali LED. Kita harus katakan bahwa pengembangan bebek memang stuck ya. Yamaha tidak berpikir untuk mengembangkan lagi karena marketnya kecil. Hanya 7%, Kang Mas, bayangin aja, kecil banget. Wes lah, kita lanjut aja ya untuk reviewnya ya. Nah, untuk bagian pelek-peleknya masih sami mohon, Kang Mas ya, tidak ada perubahan di sini, perombakan nggak ada sama sekali. Termasuk juga rem-remnya dia satu piston ya, dan juga warnanya kalipernya di clear warna emas. Kemudian untuk pelek-peleknya ada semacam, nah pemanis ya, ada rem putih begitu muter, jadi memberikan feel sporty ya, sepertinya ditekan oleh Yamaha Indonesia supaya kelihatan lebih gagah dan ganteng. Dan ya memang sih oke sih berarti WP. Kemudian juga di bagian sini, Kang Mas ya. Nah, untuk bagian sini bagian kontaknya ya. Untuk kontak-kontaknya ini masih SKS punya, jadi belum smart key pastinya. Dia kalau kita pengen kunci tinggal pencet aja. Jadi sistemnya shutter key dan ini kuncinya, Cak.
Nah, kuncinya dari bebek ini, kuncinya cakep sih ya, dari dulu cakep sih. Kalau untuk model kunci Yamaha paling pinter sih dari kacamata pribadi ya. Sama ya, seat opennya jadi satu, jadi kita nggak usah buka-buka kunci lagi. Seat open di sini, tinggal di push begini ya. Nih kan ini push nih Cak, dicetek sini. Nah ini udah membuka. Nah bagasinya belum helm in pastinya, masih standar biasa ya. Kalau untuk liternya sama bisa intip di layar. Nah jadi gitu ya. Jadi nggak terlalu gede, lumayan lah bisa nyimpen kaos tangan, kemudian juga nyimpen jas hujan yang kecil-kecil. Kalau tebel-tebel jangan, nggak bisa kayaknya. Jadi nggak cukup dalam masalahnya ya. Jadi gitu. Kemudian juga kalau kita lihat di bagian tebing sini, sampai akan menemukan adanya, nih lihat nih, adanya kombinasi plastik yang declare seperti kayak lebah. Ini apa? Bukan lebah, siapa namanya? Sarang lebah ya. Jadi ala-ala karbon begitu, ala-ala sarang lebah. Jadi kelihatannya sporty dan kombinasinya kiri kanannya demikian ya. Lalu juga kalau kita perhatikan di bagian joknya, Cak. Joknya ini tumben ini nggak terlalu empuk ya, dan tidak ada apapun ini. Artinya gini, kalau kita perhatikan cover untuk seatnya ini memang joknya ya, memang tidak ada stitching atau jahitan, jadi semuanya polosan dibungkus full gitu. Dan yang penting adalah dia nggak terlalu licin, jadi anti slip ini penting ya kalau sampai ngerem-ngerem. Dan juga ini joknya nggak terlalu nungging banget, sehingga kalau sampai nongkrong di motor ini pasti nyaman gitu aja dan slim bentuknya. Nah kalau untuk engine-nya Cak, engine-nya jangan banyak berharap Kang Mas, engine-nya masih 2 katup ya, pendingin angin, jadi mengandalkan angin. Dan yang menjadi kekuatan dari bebek ini adalah nih Cak, dia masih ada kickstarter di saat semua motor-motor zaman sekarang sudah dihilangkan kickstarternya. Jadi sama nggak usah khawatir kalau aki soak, tinggal di kickstarter aman. Dan untuk footstepnya biasa Cak, bebek banget ya, tidak bisa ditekuk. Dan juga ada karetnya di situ ya, jadi model karet begitu. Lalu di bagian footstep belakangnya sama, dia model karet begitu ya. Jadi kenyamanan pasti, karena rata-rata sekarang nggak mau dikasih karet Cak. Ya memang secara kawetan lebih bagus, soalnya nggak melar ya, karet itu kan ada umurnya. Tapi kalau kenyamanan tetap nyaman karet. Nah kemudian untuk bagian exhaustnya atau knalpotnya ini ada silencer covernya di chrome full begitu. Dan di depan sini dia warna black, cakep loh TBB. Lalu di bagian sini, belakangnya ini suspensinya tidak adjustable. Jadi suspensi yang legendaris, bentuk-bentuknya sangat mirip ini Kayaba punya ya. Jadi digarap oleh Kayaba. Dan saat itu ya, ini sudah dari generasi Evan ZR modelnya begini nih. Jadi ada covernya sini, dari ujungnya sini. Terus untuk bagian swing armnya masih standar Cak, swing armnya model kotak ya. Jadi ya kita nggak banyak berharap lah untuk sisi ini, termasuk juga pengereman masih model tromol, nggak ada yang istimewa di sana. Dan juga kalau kita lihat di bagian belakangnya seperti ini, belakangnya ini modelnya kayak model T ini. Dan satu yang menjadi kelemahan dari pengalaman kita untuk bagian belakang, rata-rata kelemahan dari Jupiter Z1 itu adalah ini gampang oplak Cak. Jadi kalau udah lama itu oplak gitu ya. Jadi ini kan ada karetnya nih, jadi oplak gitu. Oplak bosone gimana sih? Oplak Cak bosone. Nah ini kelemahannya. Jadi kalau solusinya ya sampai harus ganti karet atau mungkin diganjel. Itu aja sih yang dari pengalaman IWB. Nah kalau untuk belakangnya pastinya ban-bannya kecil ya, jadi mumil begitu. Ini disuplai oleh IRC. Dan kalau kita lihat memang ukurannya masih 80 per berapa nih, 90 ya. Jadi cukup unik ya, ukurannya 17 inci. Dan kalau yang depannya ini 70 per 80. Untuk yang Jupiter Z1 masih sama, dia menggunakan biasa ya, jadi kawat begitu untuk sensornya speed ya. Ini speed sensor, di situ posisinya. Nah kemudian kalau kita lihat di bagian, nah speedometer Cak, sekarang kita lihat speedometernya ya. Speedometer Z1 ini masih manual. Sini perhatikan ya, kita nyalakan, ada engine checking di sini. Nah, yang menarik adalah ini dia nih Cak. Jadi walaupun dia manual, ini manual lagi, digital, analog maksudnya, manual. Jadi ini model analog, dan yang menjadi kekuatan dari kacamata pribadi ternyata ini cukup cakep Cak. Kombinasi warnanya ada biru-biru di sini, kemudian juga penunjuknya ini nyala Cak. Kalau gelap ya, saya bisa intip di gambar ini untuk gambaran ketika dinyalakan dan dihidupkan pada saat lampu mungkin sekitarnya sedang gelap gitu ya. Nah sebelah kanan ini ada bar indikator BBM, dan kalau kita lampu sen maka akan nyala di bagian sini, lihat nih. Jadi kiri kanannya beda. Nah yang paling menarik juga dari kacamata pribadi adalah gear indikatornya Cak. Nih perhatikan ya, CC kita coba nyalakan. Kita akan coba nyalakan, engine-nya kita nyalakan maksudnya. Dan ini belum ada set stand switch ya, jadi walaupun standarnya turun dia nggak akan mati. Nih lihat nih
Ya gitu ya, jadi masih nyala. Nah ini Cak, masuk IWB ini. Nah ya kan, 1, 2. Saya perhatikan kan fontnya kan cakep tuh, fontnya keren ya, bukan font biasa. Jadi dia kelihatan sporty aja tuh font-fontnya ya. Jadi dari angkanya itu menurut IWB cakep, dia nggak biasa, nggak standar lah. Jadi gitu. Dan kalau lampu-lampunya Cak ya, ini saya perhatikan lampu belakangnya. Lampu belakangnya ya biasa aja walaupun ada titik-titik di sini, tapi semuanya ini bohlam biasa Cak. Semuanya di cover oleh di cover oleh reflektor yang memang dibuat sedemikian rupa supaya keren. Tapi sebenarnya dalamnya itu bohlam biasa. Bohlam biasa itu kelemahannya apa? Ya kelemahannya umurnya pendek, kemudian juga kalau dari sisi panas ya, heatnya itu lebih panas. Kalau saya perhatikan, pegang aja sini, pegang pasti sama lebih panas dibandingkan LED. Dan enaknya adalah murah Kang Mas. Jadi kalau saya mati bohlamnya, ya ganti bohlamnya. Kalau LED nggak bisa Cak, harus beli satu set. Itu kelemahan dari LED. Nah untuk yang samping cukup agresif karena ada Tosca di sini ya. Kemudian kombinasi warnanya juga cakep. Feel-nya tuh gini Cak. Ini di sini kan biru ya. Kemudian baru dikasih stripping begitu. Ya, strippingnya tuh putih dan juga hitam. Dan sini semuanya dikelir warna hitam Kang Mas. Semuanya hitam, tapi Yamaha memberikan ini Cak, memberikan stripping warna biru, hijau, kemudian putih, ada gradasi dan Z1 tulisannya. Full injection. Jadi ini yang memberikan feel satu, garang ya. Ganteng, gagah, sayang sekali. Ini adalah motor bebek. Kalau ini motor matic, saya pasti tertarik. Bener nggak? Jadi itu sih yang menjadi sedikit informasi buat sampean semuanya tentang bebek Jupiter Z1 versi 2022 yang baru saja dikirim oleh Yamaha Indonesia di Yamaha SBB. Suaranya empuk banget suaranya. Ternyata getarannya termasuk lembut loh engine-nya. Jadi kita ngerasa dari stang-stangnya lembut ya, nggak terlalu getar banget, dan juga bagian joknya juga halus. Nah, juga transmisinya termasuk lembut ya, transmisinya lembut. Coba. Wah, edan ini yakin Cak, yakinlah sampean pada masanya ini motor pasti ini menjadi raja. Dan memang Cak, IWB pernah ngetes motor ini ya. Jadi yang menjadi kekuatan dari Jupiter Z1 ini adalah dari remnya. Ini remnya khas Yamaha yang empuk dan juga pakem, itu yang pertama, ini kelebihannya ya. Yang kedua adalah transmisinya. Transmisinya ini kalau kita lihat memang terasa klik gitu ya, nggak klik aja. Jadi artinya nggak terlalu bikin kita effort untuk memasukkan atau mengurangi gigi, jadi halus. Kemudian yang kedua adalah vibrasinya juga halus, dan yang ketiga adalah dari karakter engine-nya Cak. Engine-nya ini walaupun disebut sebagai overstroke, tapi jangan salah, high RPM-nya dia termasuk memiliki tenaga yang oke. Jadi kadang-kadang kan yang overstroke itu kan kadang-kadang atasnya ngempos ya, bawahnya enak. Tapi kalau ini dari kacamata pribadi, dari pengalaman ini sangat rata. Jadi merata lah, core-nya itu bawah, tengah, atasnya merata. Dan jangan berharap sih banyak ya, jangan berharap banyak dengan motor bebek Z1 ini. Memang kalau kita lihat top speednya pasti di kisaran 115 km per jam. Kayaknya nggak bisa lebih, mungkin top-topnya 20 km per jam. Jadi itu aja informasi ya buat sampean. Dan kalau sampean tertarik, nah sampean pasti bertanya nih, Cak IWB, harganya piro? Untuk generasi terbaru Z1, sebagai informasi buat sampean, harganya di angka 19 jutaan untuk di Jabodetabek ya, untuk Jabodetabek. Jadi monggo sampean merapat saja ke Yamaha SBB kalau tertarik, dan ini hanya ada 1 unit Cak. Artinya sampean siapa cepet dia dapat. Nah, jadi itu ya informasi buat sampean yang bisa IWB katakan bahwa Yamaha ini memang entahlah, IWB juga bingung ya, ini sudah berusia 10 tahun, 2012 dan sekarang 2022, kok ia masih diproduksi, tapi kita nggak pernah lihat di jalanan Kang Mas. Dan juga kalau kita perhatikan, supply dari pusatnya pun juga sangat terbatas. Bayangin aja, IWB sudah wirawiri di Yamaha SBW ya, bersama Cak Stephen. Ini model Z1 ini mungkin baru sekarang IWB menemukan atau lihat langsung ya, karena selama ini hanya ada di gambar. Entahlah, Yamaha juga lagi kesambet apa ya, bisa dikirim Yamaha SBW nih. Biasanya nggak ada masalahnya nih. Ini luar biasa loh. Jadi kalau sampean pengen mengoleksi motor bebek yang legendaris dan tetap diproduksi dan terbuka sih dari kacamata pribadi, bahwa motor ini bisa saja nanti di suatu saat ya bosnya, suatu saat nanti akan didiscontinue. Kita nggak tahu. Memang sih kalau kita lihat dari trennya, semakin sedikit
yang artinya potensi market nggak ada, ya bisa saja nanti di stop. Kita nggak tahu ya, tapi yang jelas sekarang masih ada, sangat terbatas. Monggo sampai langsung merapat saja ke YAM SPW. Itu aja sih informasi mudah-mudahan buat semuanya. Semoga berguna dan seperti biasa Kang Mas kalau teman suka video semuanya like, share dan subscribe. Oh, jual di sama sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segandos.